Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Kali ini Mbak ingin melanjutkan alur cerita serial drama India Gopi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Mbak Yu mulai ke episode berikutnya. Episode ini dimulai dengan Urmila yang mengurung Madu dalam kamar. Tapi itu diketahui oleh Madu dan berteriak meminta bantuan Kinjal. Kinjal pun membuka kunci itu dan bertanya apa yang terjadi. Jangan-jangan ini ulah Urmila. Adegan lain, Kokila melihat Gopi yang sedang melamun. Lalu Kokila menegurnya, namun Go masih saja dalam lamunannya, membuat Kokila langsung menggoyangkan tubuh Gopi. Lalu Kokila bertanya, kenapa kamu melamun seperti ini? Apa yang kamu pikirkan? Gopi mengatakan bahwa dia sedikit tak enak badan. Lalu tak sengaja Kokila mendengar Rasi sedang berbicara di telepon. Rasi masih asik saja berbicara tanpa tahu kedatangan Kokila. Suara Kokila mengagetkannya dan langsung mematikan telepon itu. Lalu Kokila mengatakan, bisa tidak sehari saja kamu tak menghabiskan waktumu dengan menelepon ibumu, mending selesaikan kerjaanmu. Setelah itu Kokila ke dapur dan melihat telepon Gopi berbunyi. Ternyata itu dari Madu. Gopi merasa sungkan untuk mengangkat telepon itu, membuat Madu merasa kesal karena tak ada jawaban dari dirinya. Telepon terus berbunyi, terlihat tangan Gopi yang kotor karena bekas adonan. Lalu Kokila mengangkat telepon itu, membuat Madu kesal karena itu bukan suara Gopi. Lalu Kokila mengatakan jika lebih baik kamu jawab salam dulu. Kemudian Kokila mengatakan jika Gopi belum bisa diganggu, jika ingin bicara nanti saja, dan langsung mematikan teleponnya dan pergi membawa HP Gopi. Adegan lain terlihat Rasi menyetrika sambil uring-uringan dan terus saja mengomel sendiri. Tak sengaja Rasi melihat Rada dari kejauhan dan berniat akan menyuruh Rada. Kemudian Rasi membawa semua pakaian itu ke arah Rada. Lalu Rasi berpura-pura tak melihat dan menubruk Rada dan membuat semua pakaian itu jatuh dan berantakan. Setelah itu Rasi berakting jika semua jadi berantakan dan membuat Rada merasa bersalah karena tak sengaja menumburnya. Lalu Rasi mengatakan jika ini pakaian Gopi dan juga pakaian Ahem, membuat Rada senang karena mendengar ada pakaian Ahem di situ. Kemudian Rada mengambil pakaian itu dan berkata ingin menyetrika semuanya. Tapi Rasi berusaha menolak karena ini pekerjaannya, dan Rada tak mempermasalahkannya jika dia yang akan menyetrikanya. Setelah itu Rasi tersenyum dan merasa senang jika rencananya berjalan dengan mulus. Sesaat Kokila menemui Rada dan memberikan HP Gopi kepada Rada dan mengatakan jika ibunya terus saja menelepon. Kini Rada mulai menyetrika pakaian Ahem. Tiba-tiba HP Gopi berbunyi. Karena melamun, Rada salah mengambilnya setrika untuk diangkatnya. Untung saja Gopi datang tepat waktu dan melindungi wajah Rada dan mengorbankan tangannya terkena setrika panas, membuat Rada bingung dengan ocehan Gopi. Adegan lain Kokila yang memanggil Rasi dan menanyakan tentang setrikaannya apakah sudah selesai. Rasi pun mengatakan jika sudah selesai. Kembali ke Gopi dan Rada. Gopi malah mengkhawatirkan keadaan Rada dengan tangannya yang terkena luka bakar, membuat Rada menangis karena merasa bersalah padanya. Setelah itu Rada mencoba mengobati tangan Gopi dengan terus menyalahkan dirinya, membuat Gopi tak tega dan langsung memeluk Rada dengan cucuran air mata. Setelah itu Rasi melihat adegan kakak beradik ini yang seperti Teletubbies dan melihat jika pakaian itu belum juga disetrika oleh Rada. Kemudian Rada berkata, jika akan mendengarkan semua perkataan Gopi. Rasi pun terkejut melihatnya
dan mengatakan bagaimana bisa Radha kembali pada Gopi lagi, padahal rencananya sudahlah benar. Malam hari terlihat semua sedang berbincang. Kokila mulai memuji Gopi, begitu juga dengan Jigar, membuat Rasi tak suka melihatnya, serta Radha yang ikut memuji Gopi. Lagi-lagi Rasi tak suka dengan keakraban kakak beradik ini. Sesaat Kokila mendapat telepon dari Madu. Madu berkata jika dirinya sangat ingin merayakan ulang tahun di rumah ini. Lalu Kokila mengatakan jika dirinya ingin Gopi merayakan ulang tahun di sini karena Gopi adalah menantunya. Membuat Madu sedikit kecewa dengan ucapan Kokila. Dan begitu juga Rasi yang merasa kesal karena lagi-lagi semua memikirkan Gopi. Adegan lain, Urmila terkejut ada Madu di sana. Lalu Urmila mengendap-endap dan memperhatikan ada yang aneh dengan Madu. Tiba-tiba Madu berteriak, memanggil Urmila, membuat Kinjal terkejut. Madu pun langsung memarahi Urmila dengan apa yang dia perbuat. Jitu pun bingung karena dirinya baru saja pulang melihat perdebatan dua orang ini. Membuat Jitu tersenyum karena Madu bukan memarahi Urmila, tapi mengajak Urmila untuk membantunya. Membuat Kinjal tertawa, tapi tidak dengan Urmila yang lemas mendengarnya. Urmila melihat jika Kinjal meledeknya. Lalu Urmila mengatakan, kenapa tidak menyuruh Kinjal saja? Dia juga kan tak ada kerjaan. Dan terus meyakinkan Madu. Lalu Madu berkata, wah betul juga ucapanmu. Urmila melirik Kinjal merasa puas membalasnya. Madu berkata, ayo Kinjal kita mulai sekarang. Setelah itu mereka bertiga sedang sibuk di dapur. Kemudian Jitu datang dan menunjukkan sepasang anting yang sangat cantik. Membuat Urmila dan Kinjal terkejut melihat anting itu. Lalu Jitu berkata jika itu hadiah untuk Gopi. Dalam hati Urmila mengomel karena Jitu seenaknya memberi hadiah kepada Gopi sebagus ini. Lalu Madu mengagetkan mereka berdua yang terus memandangi anting itu. Malam hari Rasi yang sedang mengadu pada Urmila tentang semua orang yang selalu memikirkan Gopi dan Gopi saja. Tapi Urmila hanya diam saja mendengar omelan Rasi yang terus tak terima. Kemudian Urmila membentak Rasi jika tidak hanya dirinya yang kesal dengan Gopi. Karena di sini juga dia kesal karena Jitu juga akan memberikan hadiah pada Madu untuk diberikan pada Gopi. Membuat Rasi tak percaya jika ayahnya juga seperti orang rumah sini. Lalu Urmila mempunyai rencana untuk merusak acara Gopi besok. Malam hari Gopi yang masih saja tidur pulas dan terbangun melihat sekeliling yang sangat sepi. Lalu mencari keberadaan Ahem yang tak ada di sana dan melihat jam yang menunjukkan sudah malam. Kenapa Ahem belum juga kembali? Tiba-tiba Gopi merasakan ada hujan bunga mawar. Membuat dirinya sangat senang, ternyata itu kelakuan Ahem. Tiba-tiba Ahem langsung memeluk Gopi dan mengucapkan selamat ulang tahun, yang membuat Gopi merasa malu-malu. Cukup sekian episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya yang bikin Anda semakin penasaran. Dan jangan lewatkan video terbaru dari channel Cahaya TV.